Shalom saudara, kita kembali mengikuti acara Anda Bertanya Alkitab Menjawab. Ini episode 358. Pertanyaan pertama, Salam Pak Pendeta Erastus, salam sehat Pak buat Bapak Eras dan keluarga. Semoga Tuhan Yesus semakin memberkati pelayanan Bapak Eras dan juga bisa menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih. Pak Eras, saya mau bercerita Pak tentang kejadian yang saya alami tanggal 9 bulan Januari 22, Sabtu sore dan keluarga dipanggil di Balai RW. Dan di situ kami disidang banyak orang Pak. Ceritanya begini Pak, saya menegur anak-anak yang pada bermain sepak bola di depan rumah saya. Tidak hanya berhari-hari, berminggu-minggu mereka bermain. Bahkan sudah berbulan-bulan sampai merusak pagar saya. Untuk pagar yang rusak saya tidak masalah Pak. Tapi kebrutalan anak-anak dan teriakan anak-anak sangat mengganggu kami. Apalagi saya kan kadang kerja malam dan siang harus istirahat karena malam masih harus kerja lagi. Dan anehnya selama berbulan-bulan ini anak-anak seperti dibiarkan orang tuanya begitu saja. Suatu hari saya mengambil tindakan WA ke grup ibu-ibu hanya minta solusinya bagaimana yang terbaik. Yang terjadi, Pak, malah sebagian orang tua tidak terima dengan tindakan saya. Dan saya disidang, dicaci maki, dipermalukan di depan banyak orang. Saya hanya diam Pak, dalam hati saya hanya bisa berdoa Tuhan Yesus akan membela saya dan Allah pasti turut bekerja dalam kejadian ini. Pada waktu kami diberi kesempatan untuk berbicara, kami pun hanya memohon maaf kepada semua pihak dan memperbaiki diri kami dalam menyikapi anak-anak bermain di jalan dan akhirnya berujung saling memaafkan dan damai. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak Eras, apakah tindakan saya dalam menegur salah, Pak Eras? Bagaimana cara menghilangkan suara-suara cacian itu, Pak? Karena sampai sekarang masih terngiang-ngiang dalam pikiran saya. Oke, yang pertama, Anda sudah dapat nilai baik, tapi belum excellent, bukan unggul. Sikap yang Anda lakukan itu baik, sudah luhur di mata manusia, tapi belum baik di mata Tuhan. Sebab kalau di mata Tuhan Anda tidak boleh mengingat-ingat perlakuan mereka yang menyakiti hati Anda. Berarti Anda belum memaafkan. Belum melepaskan maaf kepada mereka. Saya beritahu ya, apa yang terjadi ini merupakan tindakan Tuhan. Jadi jangan salahkan orang. Ini tindakan Tuhan untuk mendewasakan Anda. Jadi terimalah keadaan itu sebagai proses penyempurnaan. Pendewasaan rohani yang bisa mencapai standar Kristus. Ya. Sekarang minta ampun kepada Tuhan karena Anda belum bisa memaafkan dengan baik. Lalu Anda berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau memaafkan mereka. Lalu berjuang untuk bisa memaafkan, Anda pasti bisa memaafkan. Saya mengatakan ini sebagai orang yang juga sudah mengalami perlakuan-perlakuan seperti itu, bahkan lebih lagi. Lepaskan pengampunan, nanti Anda merdeka. Lalu yang kedua, mengenai tidur supaya tenang, Anda bisa pakai headphone. Ada headphone yang bisa membuat kita budek. Artinya dibuat benar-benar bisa tidak mendengar suara dari luar. Lakukan itu. Dan Anda sudah perlu saya beri 1 jempol ya. Tapi ingat orang Kristen harus 2 jempol ya. Anda sudah baik. Jangan persoalkan lagi. Yang ketiga, Anda sudah menjadi saksi yang baik. Dan sebentar lagi Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam hidup Anda. Bahwa tindakan Anda ini mulia di mata mereka dan Allah yang Anda sembah akan terbukti luar biasa. Tunggu. Ingat perkataan saya ini, tunggu apa yang Tuhan akan lakukan untuk mereka.
yang mengganggu Anda dan memperlakukan tidak adil. Ya, selamat ya mengikuti menjalani proses ini untuk makin dewasa. Tuhan mengasihi kamu dan mengistimewakan kamu. Dari seorang wanita usia 25 tahun karyawan. Salam, saya ini perempuan yang menjalin hubungan dengan laki-laki namun beda agama. Tapi yang anehnya orang tua saya malah memberikan saya kesempatan untuk menjalin hubungan dengan dia. Jadi saya sangat bingung karena sebelumnya saya menjalin hubungan dengan laki-laki yang seiman dan satu anggota komsel dan rajin beribadah bersama tidak disetujui sama orang tua saya. Apakah yang harus saya lakukan sekarang karena saya jadi ragu dan tidak yakin akan pilihan saya? Orang tuamu tidak mengenal kebenaran. Yang pertama, orang tuamu melarang kamu melakukan hubungan dengan laki-laki yang seiman, anggota komsel dan rajin beribadah belum tentu salah. Bisa ada benarnya. Menurut mata penglihatan kebijakan orang tua, laki-laki itu tidak patut untuk kamu. Belum tentu salah. Karena ya walaupun dia Kristen, anggota komsel, rajin beribadah, belum tentu pria yang baik. Fakta membuktikan menikah dengan sesama orang Kristen, ya akhirnya orang Kristen juga kelakuannya sering tidak lebih baik dari orang non-Kristen. Ya. Nah, dalam pertimbangan tertentu orang non-Kristen yang dengannya Anda menjalin hubungan ini di mata orang tuamu baik. Tapi orang tuamu tidak mengenal kebenaran. Menjalin hubungan dengan orang yang tidak seiman itu mutlak tidak boleh. Tidak boleh. Itu sudah jelas. Orang tuamu tidak mengerti kebenaran. Jadi kamu tidak boleh ikuti keinginan orang tua. Kamu harus ikuti kehendak Allah. Dan kehendak Allah tidak menjalin hubungan, apalagi menikah ya, dengan orang yang tidak seiman. Ya, ingat ini sudah mutlak. Tidak boleh. Kemudian saya teruskan ya. Saya juga menggumuli hubungan saya dengan pasangan saya yang sekarang dalam doa bahkan sebelum dekat. Namun tak dikira orang tua saya bisa pelan-pelan memberikan kesempatan dan dukungan. Apakah ini bisa dibilang jodoh? Bukan. Tidak seiman, bukan jodoh yang dikehendaki Allah. Dan bagaimana cara saya menjalin hubungan yang serius dengan orang yang berbeda agama? Tidak ada cara lain kecuali putus. Apakah saya harus berdoa untuk dia lebih rajin berdoa pada Tuhannya? Loh. Apakah saya harus berdoa untuk dia lebih rajin berdoa pada Tuhannya? Atau saya berdoa agar dia mengenal dan percaya Kristus sebagai juru selamat? Pokoknya putus dulu. Soal dia menjadi Kristen atau tidak itu urusan belakangan. Kalaupun Kristen buktikan dulu. Jangan karena masuk Kristen lalu Anda menikah. Walaupun dia juga mau menikah di gereja, setelah itu kita tidak tahu. Orang tidak bisa baik mendadak atau jahat mendadak loh. Kalau pola berpikir filosofi hidup seseorang sudah tidak sesuai Alkitab, tidak bisa dirubah dalam sekejap. Ya, kalau di usia 25 tahun misalnya, selama 25 tahun sudah ya telah tercekoi prinsip-prinsip ajaran yang tidak sesuai Alkitab, bagaimana bisa baik dalam waktu sekejap. Namun hal baiknya selama bersama dia saya jadi termotivasi untuk mendahulukan Tuhan setiap hari dibandingkan pasangan yang seiman sebelumnya. Saya takut hal baik ini jadi bumerang bagi ekspektasi saya. Mohon bantuan doanya ya. Kalau memang jodohnya saya berharap yang terbaik untuk kita. Loh, kalau dia tidak seiman sudah jelas Anda putus. Anda kalau tidak putus Anda akan menyesal selama-lamanya loh. Ya, ini kemungkinan besar. Atau bisa dimutlakkan. Jadi lebih baik dengan orang pertama yang Anda menjalin hubungan seiman malah tidak terdorong untuk sungguh-sungguh. Karena apa? Bisa saja karena dia seiman Anda tidak perlu banyak bergumul. Tapi karena pasangan atau pria dekat atau yang mau dekat dengan kamu orang non-Kristen, kamu lebih sungguh-sungguh berdoa untuk dia. Itu masalahnya. Kamu ini bahaya.
Tutup hatimu terhadap semua pria dulu sekarang. Sambil menunggu kehendak Tuhan. Usiamu 25 tahun belum tua-tua banget. Oke? Lakukan nasihat saya kalau kamu mau beruntung. Oke. Ibu rumah tangga usia 52 tahun. Pertanyaan ketiga. Salam Bapak Eras yang terkasih, saya sudah lama mengenal Bapak semenjak di gereja Tiberias. Pernah menjadi guru Sekolah Alkitab Tiberias Angkatan 1 pada waktu itu, tapi saya tidak selesai Sekolah Alkitab Tiberias atau SAT karena hamil anak 3. Dan sudah lama juga mengikuti khotbah-khotbah Bapak. Walau sempat vakum karena pada saat Bapak dapat masalah, ada beda yang saya lihat di setiap Bapak menyampaikan khotbah-khotbahnya. Maksudnya apa ini ya? Puji Tuhan, saya juga akhirnya melihat bagaimana Bapak begitu luar biasa dipakai Tuhan kembali untuk menyuarakan suara kebenaran yang murni. Lewat khotbah-khotbah Bapak mengubahkan saya lebih lagi. Di tahun 2020 saat pandemi lewat online. Mengubah hidup saya untuk tahu diri siapa saya di hadapan Tuhan. Membuat saya mengenal diri saya. Ternyata saya belum benar-benar hidup mengenal Allah Bapa. Ya, belum benar-benar hidup mengenal Allah Bapa dengan benar. Sungguh lewat kebenaran yang Bapak berikan, menjadikan saya bagaimana hidup sesungguhnya di dalam Tuhan. Setiap hari saya akhirnya mengoreksi hati pikiran saya dan setiap ada yang meleset, Roh Kudus membuat saya tidak nyaman. Bagus sekali ya. Anda berarti ada di track yang benar. Tapi saya kadang kesepian Pak. Dalam arti tidak banyak orang yang bisa sehati dalam hal yang Bapak ajarkan itu. Ya memang. Saya juga kesepian. Ya. Kok tidak banyak ya gitu. Yang mau mendengar kebenaran ini. Tetapi tetap ada orang-orang yang disisakan mendengar suara kebenaran. Itu yang membuat saya hanya berbicara dengan Roh Kudus saja, ya, karena tidak ada teman atau kurang teman. Hal-hal kecil yang meleset pun sekarang membuat saya tidak nyaman karena saya tidak mau melukai hati Bapakku, Bapak di surga. Terima kasih Pak Eras yang sudah Tuhan kirim buat saya dan semua pecinta suara kebenaran menjadi Bapak rohani kami. Saya menyampaikan ini agar membuat Bapak tetap semangat melayani dan lebih dahsyat dipakai Tuhan. Oh ya Pak, dulu saya paling susah bangun pagi untuk berdoa. Sekarang tidak ada hari tanpa doa pagi. Sekalipun saya lagi di luar kota, kecuali dalam perjalanan dengan mobil. Walau masih banyak yang ingin saya bagikan, apa yang saya alami dalam mengikut Tuhan terlalu panjang untuk diceritakan. Terima kasih Bapak sudah membacakan surat isi hati saya. Maaf kalau kepanjangan ya Pak. Tuhan Yesus memberkati Pak Eras dan keluarga. Oke. Saya kira tadi pertanyaannya. Saya itu tidak membaca lebih dulu pertanyaan-pertanyaan ini. Ini spontan ya, on spot. Ya. Kalau dalam bahasa homiletik ini impromptu. Jadi saya membaca langsung saya menjawab. Ini kesaksian yang bagus, ini menyenangkan. Hati Tuhan juga membahagiakan hati saya. Ibu usia 52 tahun sudah cukup ya, diubah Tuhan. Jadi Anda sudah mengenal saya mungkin sudah di atas 25 tahun ya. Sekolah Alkitab Tiberias itu tahun 1999 sekian ya. Tentu Anda melihat saya berubah atau banyak berubah karena saya juga harus bertobat setiap hari ya. Dari hal kecil yang salah kita harus tidak nyaman dan kita mau berubah dari kesalahan itu. Baik, terpujilah nama Tuhan, haleluya. Pertanyaan keempat, Salam Pak Erastus. Sebenarnya sudah lama saya ingin bertanya, tapi saya selalu mengurungkan niat saya. Sampai akhirnya saya merasa sudah di puncak masalah.
Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya punya adik laki-laki yang sangat bermasalah dalam hal keuangan. Kalau punya uang selalu gengsi dan berlagak kaya walaupun berhutang sana sini. Sampai akhirnya tabungan saya ludes karena atas dasar kasihan saya selalu memberinya pinjaman dan akhirnya tak pernah dibayar. Sampai secara diam-diam tabungan saya dihabisin oleh dia. Perlu Bapak tahu saya tinggal bersama orang tua yang masih lengkap dan saya status sudah bercerai, tidak ada anak, dan adik saya juga tinggal bersama kami, status bercerai. Anak 2 tapi. Orang tua saya mengetahui ini, tabungan saya habis hanya geleng-geleng kepala dan tidak berbuat apa-apa. Memang dari dulu orang tua saya sangat terlihat membedakan perlakuan dengan anak perempuan. Dan lebih membela anak laki-laki. Adik saya pernah hidup bersama dengan perempuan dengan tidak ada status menikah. Orang tua saya cuma diam. Dan sekarang saya putus asa, Pak. Saya merasa tidak ada yang membela saya. Ingin rasanya saya keluar dari keluarga yang toksik itu. Sementara saya juga punya perencanaan keuangan yang harus saya bayar. Tolong bantu saya dalam doa, Pak. Terima kasih. Yang pertama, Anda berhenti memberi uang ke adik itu. Apapun resikonya. Kalaupun orang tua marah, kamu juga harus tetap tidak memberi uang. Karena itu racun. Kamu meracuni adikmu sendiri. Ya, jadi mulai sekarang tidak boleh. Saya melihat orang tuamu tidak bijak. Ketika dia menikah atau hidup bersama dengan orang di luar nikah atau ya kumpul kebo istilahnya ya. Orang tuamu tidak menegur, tidak marah. Ini orang tua yang tidak takut Tuhan. Ini menjerumuskan. Ya. Kamu diperlakukan tidak adil ya. Kelihatannya begitu ya dari pengakuanmu. Tapi lupakan saja. Tetap harus mencintai orang tua. Tapi kamu tidak perlu lagi memberi uang ke adik. Dan lebih dari ini nanti Roh Kudus akan pimpin kamu harus berbuat apa. Tapi nasihat saya, jangan memberi uang ke adik. Sama sekali sudah berhenti. Kamu harus bilang tidak ada uang untuk kamu. Kalimat ini penting. Tidak ada uang untuk kamu. Ya, kalaupun Anda punya uang banyak, Anda berkata tidak ada uang untuk kamu. Apapun yang terjadi. Ya, itu merusak. Nanti Roh Kudus akan memberi kamu hikmat apa yang harus kamu lakukan. Ya, itu perlu saya beritahu. Ingat, ikut terus doa bersama dengan saya. Setiap pagi bisa berdoa jam 5, Tuhan akan memberi hikmat. Pasti Tuhan bicara. Ya, ikuti khotbah saya di Truth ID supaya kamu memiliki kecerdasan rohani. Hidup kita sementara di dunia ini, persiapkan diri untuk kekekalan. Saya tidak tahu kamu ini usia berapa, ya. Kamu jangan merasa tidak punya siapa-siapa. Kamu punya pembela, Tuhan. Kalau Tuhan membela kamu, itu mengerikan. Orang-orang yang menyakiti dan merugikan kamu itu mengerikan. Kalau kita di pihak Tuhan hidup benar, orang menyakiti kita, kita diam. Diam. Pokoknya diam. Kalau kita percaya ada Allah yang hidup, dia akan bertindak. Ya. Dan jangan benci, dendam, atau bermaksud membalas. Diam. Seorang wanita usia 25 tahun, karyawan swasta dan sudah menikah. Salam Pak Erastus, perkenalkan saya seorang ibu, satu anak dan seorang anak. Di sini saya mau bertanya dan sedikit bercerita, Pak. Saya anak dari keluarga Kristen dari kecil, ayah saya orang Jawa dan mama saya orang Sumatera Utara. Mama saya menderita gangguan jiwa dari saya lahir, Pak. Kata bapak, saya mulai ada tanda-tanda setelah kelahiran saya. Bertahun-tahun kami menghadapi mama saya yang gangguan jiwa yang sudah saya jika sudah kambuh sampai melukai bapak saya dan merusak barang-barang
hingga kami sekeluarga tidak diterima masyarakat. Saudara sekitar kami juga, Pak, kita kira gitu ya. Kami tinggal di Jawa Tengah, tempat kelahiran bapak saya. Bertahun-tahun juga keluarga kami diumbang-ambingkan dengan permasalahan. Tapi puji Tuhan, Tuhan tetap memberi kami kekuatan, Pak. Mama saya kalau dihitung mungkin lebih puluhan kali keluar masuk rumah sakit jiwa, Pak. Dan puluhan kali juga dibawa ke beberapa pendeta untuk didoakan. Zaman dulu sebelum mendengar dan mengenal khotbah Pak Erastus, ya dulu dibawa ke beberapa pendeta didoakan. Setelah mengenal Pak Erastus dan kami capek, kami hanya memasukkan mama ke rumah sakit jiwa. Kata dokter yang merawat mama saya mengalami penyakit skizofrenia paranoid, ya, skizofrenia paranoid. Sering berhalusinasi, Pak. Saya tiap hari berdoa untuk kesembuhan mama saya, Pak. Terkadang saya bertanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, tujuan Tuhan apa di hidup kami dengan kami mengalami dan menghadapi mama yang seperti ini? Berat, Pak. Sampai terkadang saya berpikir kenapa Tuhan tidak menjawab doa kami untuk kesembuhan mama. Sampai ada pendeta gereja kami mengatakan kalau mama nggak akan bisa sembuh. Maaf, Pak, tapi memang saat ini saya pribadi sebagai anak menjadi kecewa terhadap gereja. Sekarang saya cuma mendengarkan khotbah-khotbah Bapak di YouTube dan tidak ke gereja. Memang mulai sekarang kami belajar untuk tidak memikirkan dunia dan fokus untuk berkemas-kemas dengan tidak memikirkan hal dunia, Pak. Tapi di sisi lain mama saya pasti juga berharga di mata Tuhan dan kami tidak mau mama saya terhilang. Pertanyaan saya, bagaimana untuk orang-orang yang seperti mama saya di mata Tuhan, Pak? Dan bagaimana sebaiknya sikap saya menghadapi ini, Pak? Saya rindu benar-benar mengalami Tuhan agar saya bisa tanya Tuhan, maksud dan tujuan Tuhan. Bahkan tiap ketemu mama saya, kalau kambuh karena tidak mau minum obat, kesabaran kami benar-benar diuji, Pak. Benar-benar dan sangat diuji. Oh ya, mama saya setiap keluar rumah sakit, mama saya setiap keluar rumah sakit tidak mau kontrol dan tidak mau minum obat, Pak. Makanya sering sekali kambuh. Dan jika sudah parah hanya dimasukkan ke rumah sakit jiwa sama bapak saya, Pak. Saat ini saya tidak serumah dengan bapak, mama, Pak, karena saya sudah menikah dan ikut suami saya. Saya kasihan sama bapak dan mama saya gitu ya, Pak. Tapi saya bapak mama. Tapi saya tidak banyak bisa berbuat apa-apa. Saya kasihan sama bapak setiap masuk ke rumah sakit jiwa memang sudah di cover BPJS. Tapi untuk biaya transportasi dari diri sendiri, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak berkenan untuk membaca WA saya. Semoga Pak Erastus selalu sehat. Saya masih butuh bimbingan Pak Eras ya, untuk menjadi Kristen yang dewasa. Karena semenjak saya mendengar khotbah Bapak, lama-lama rasanya mendengar khotbah dari pendeta yang lain kayak isinya hampa. Pak, karena yang dibahas cuma kemakmuran. Oke. Usiamu masih muda ya, 25 tahun. Satu hal yang saya sampaikan kepadamu, kamu orang baik. Tuhan mau bawa kamu ke surga. Keadaan ini membuat kamu melihat betapa tragisnya hidup. Dan ini akan mencelekkan mata kamu. Tanpa mengalami ini, kamu tidak melihat tragisnya hidup. Tuhan membuat kamu istimewa. Jadi itu maksud Tuhan. Kamu tidak usah tanya lagi. Maksud Tuhan adalah bahwa kamu harus melihat tragisnya hidup. Apa yang kamu lakukan untuk mama sudah cukup. Sekarang kamu sudah mulai bertumbuh, berkemas-kemas, pulang ke surga, ke langit baru, bumi baru bersama saya, puji Tuhan. Dan saya memberitahu, mama kamu bisa sembuh. Bisa sembuh. Sebelum mama meninggal, mama bisa sembuh. Setiap pagi kamu berdoa bersama saya, kamu bawa dalam doa,
Dan kiranya Tuhan menolong ibu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh kuasa Yahweh. Kiranya Tuhan menolong mama kamu bisa mengalami kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Ya, semua ikatan-ikatan kuasa gelap, roh jahat, roh pengganggu, kutuk-kutuk, ikatan dari roh leluhur diputuskan dalam nama Yesus Kristus. Diputuskan dalam nama Yesus Kristus dari ibu yang sakit jiwa ini. Ya, dari ibu ini, ya, yang mengalami skizofrenia paranoid. Tuhan tolong ibu ini. Bapa di surga, Elohim Yahweh, dalam nama Yesus Kristus tolonglah ibu ini. Tolonglah ya Bapa. Beri kesempatan dia sehat, jiwanya sehat, jiwanya pulih sebelum meninggal dunia. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya, Elohim Yahweh Bapa di surga. Amin. Pertanyaan berikut yang ke-6. Salam Pak Eras, perkenalkan nama saya mau bertanya, ini Pak pria ya. Saya mau bertanya kenapa ya Pak, saya sering mengalami kekhawatiran yang luar biasa. Apalagi kalau disuruh pelayanan di gereja, saya sering mengalami takut sampai berkeringat dingin. Dan saya juga sering khawatir tapi tidak jelas apa yang saya khawatirkan. Semua ini saya alami sudah dari tahun 2012. Sampai saya juga terkena sakit mah. Sudah kurang lebih 9 tahun sampai sekarang belum sembuh. Apa mungkin kekhawatiran saya ini ada hubungan dengan setan? Soalnya dulu saya waktu muda pernah berguru kepada kakek saya. Semenjak saya percaya Tuhan Yesus, hidup saya jadi mengalami seperti ini. Puji Tuhan sudah kurang lebih 5 tahun ini saya diberkati Tuhan bisa mengenal pengajaran dari Pak Eras. Mungkin kalau tidak mendengar pengajaran Pak Eras saya tidak tahu apa saya masih bisa ikut Tuhan sampai sekarang. Tapi ya saya heran semakin saya rindu mengasihi Tuhan, mengasihi Bapak di surga, kekhawatiran kegagalan dalam pekerjaan semakin hebat. Mohon doanya Pak. Yang pertama, kamu ini belum dewasa. Saya tidak tahu berapa usiamu ini. Tapi kamu tidak dewasa. Orang yang dewasa rohani itu percaya bahwa pemerintahan Allah itu masih digelar dan akan terus bergelar sampai selamanya. Saya punya kalimat bagus. Selama daun ya masih bergoyang di luar itu ditiup angin, Allah masih hidup. Dan Allah akan tetap hidup sampai selamanya. Dia mengontrol segala sesuatu. Kalau kamu khawatir, kamu itu tidak menghormati Tuhan. Kamu seperti melecehkan kekuasaannya. Dia mengontrol segala sesuatu. Itu. Yang kedua, saya minta kamu koreksi diri. Kebiasaan apa yang kamu lakukan yang itu Tuhan tidak berkenan. Kebiasaan yang salah tentunya. Itu yang harus kamu tinggalkan. Sebab orang yang masih melakukan kebiasaan dosa itu bisa terikat banyak kekhawatiran. Ya. Kamu harus belajar hidup suci, hidup tak bercacat, tak bercela. Ya. Nanti kamu akan ditolong Tuhan. Ya, itu. Yang berikutnya ikuti terus khotbah saya di Truth ID. Soal tak berkeringat pada waktu disuruh pelayanan di gereja, itu enggak masalah, itu enggak masalah. Jangan dulu deh pelayanan kalau kamu belum siap ya pelayanan di gereja entah apa ini. Sebagai worship leader atau singer atau apa ini. Apalagi sebagai pengkhotbah, jangan dulu. Bereskan dulu hidupmu tiap hari. Nah, mengenai hubunganmu dengan kuasa gelap, kamu tanya Tuhan. Jika masih ada ikatan-ikatan kuasa gelap, Tuhan pasti beritahu kepada kamu. Nah, kamu bisa ikut doa bersama saya pagi-pagi. Saya kadang-kadang melepaskan ikatan-ikatan kuasa gelap dari orang-orang yang berdoa bersama saya. Atau doa bersama hari Jumat misalnya. Sekarang lagi puasa 40 hari, setiap 6:30 malam ada doa. Nanti pasti juga saya doakan orang-orang yang ada ikatan kuasa gelap. Jika benar-benar ada, betul-betul akan terlepas. Ya, sampai sekarang saya masih melakukan
pelayanan pelepasan. Ya, beberapa minggu ini ada beberapa orang yang saya lepaskan dari ikatan-ikatan kuasa gelap. Oke, saya kira hanya ini episode 358. Kita bertemu di episode yang akan datang. Tuhan memberkati saudara sekalian.